Loro Jonggrang. Di daerah Prambanan berdirilah sebuah candi besar yang disebut Candi Loro Jonggrang. Di sekitarnya banyak sekali candi-candi kecil mengerumuninya. Namanya Candi Seribu. Kata orang, candi-candi itu dibuat hanya dalam waktu 1 malam. Siapa yang membuatnya? Nah, cerita berikut ini akan menjawabnya. Pada waktu itu, Raja dari Pengging mengutus Hulu Balang Bandung Bondowoso untuk menumpas Raja Boko dan seluruh pasukannya yang berkuasa di daerah Prambanan. Namun Raja Boko dan pasukannya tidak gentar menghadapi pasukan Bandung Bondowoso. Pagi-pagi, pasukan berkuda Raja Boko sudah siap di depan alun-alun istana. Pasukan daratnya berjaga di belakang semak-semak. Mereka membawa parang, busur, dan anak panah yang berbisa. Pasukan musuh dari Pengging hampir tiba. Raja Boko memberi aba-aba untuk bersiap-siap. Kemudian ia memberi nasihat pada pasukannya untuk berperang secara jantan. Pertempuran sengit terjadi. Raja Boko tertimpa nasib malang. Ia luka oleh tombak Hulu Balang Bandung Bondowoso. Tombak itu sakti sekali. Orang yang terkena tombak itu pasti tak tertolong lagi. Oh, celaka. Baginda Raja terluka. Tombak itu melukainya. Pengawal, jangan gentar. Maju terus. Darah Baginda akan habis. Mari mundur dulu. Tidak. Pergi kau pengecut. Baginda Raja pasti tidak tahan lagi. Putri Loro Jonggrang, pergilah menghadap Baginda Raja untuk terakhir kali. Anakku, aku mau bertahan. Oh, ayah. Jangan kau lupakan korban yang bergelimpang di tengah pertempuran. Aku dan para saudaramu lebih suka mati berlumuran darah daripada dihina dalam perbudakan kerajaan asing. Sri Baginda, Hulu Balang Bandung Bondowoso datang. Serang dan bunuh dia. Mari masuk, ayah. Luka ayah akan kucuci dengan air penawar Kiai Seto. Luka di dadaku berasal dari tombak Bandung Bondowoso. Seluruh tubuhku panas seperti terbakar. Tidurlah di pangkuanku, ayah. Inilah pemenang perang. Akulah Bandung Bondowoso yang agung dan sakti. Jangan mendekat. Siapa kau? Sungguh cantik sekali. Seorang gadis jelmaan bidadari. Kau pembunuh ayahku. Jangan tertawa. Mari ikut aku. Jangan sentuh aku. Ayah, tubuh ayah amat panas. Ayah ingin minum segar. Tidak perlu, anakku. Tinggalkan saja ayahmu. Sebentar lagi dia akan meninggal. Antarkan aku masuk istana. Lepaskan aku. Pergi kau dari sini. Pengawal, ikutilah aku memasuki istana. Ini semua menjadi milikku. Para inang, bantulah aku. Oh, celaka. Raja Boko meninggal di pangkuan Loro Jonggrang. Keadaan ini dilaporkan kepada Bandung Bondowoso. Raja Boko telah meninggal, Pangeran Bondowoso. Ya, kemenangan
sudah ada di tangan kita. Suatu peristiwa yang tidak terlupakan. Ketakutan menjalar di hati penduduk Prambanan. Raja dan banyak pimpinan pasukan berguguran. Bandung Bondowoso penuh kemegahan pulang ke Pengging untuk melaporkan kemenangan yang tergenggam di tangannya. Beberapa saat kemudian, Bandung Bondowoso datang kembali ke Prambanan untuk mencari Putri Loro Jonggrang karena ia tak dapat melupakannya. Bandung Bondowoso bergejolak hatinya, kegirangan karena niat untuk meminang Loro Jonggrang yang terkenal halus budinya telah direstui oleh Raja Pengging. Kehalusan perangai Loro Jonggrang menawan hati kaum muda. Ia menjadi pusat perebutan para pangeran. Pada saat itu, Bandung Bondowoso tiba kembali di istana bekas Raja Pogo. Inang, beritahukan pada Putri Loro Jonggrang bahwa Bandung Bondowoso ada di istana. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Iya baik, saya melapor dulu. Hai, Loro Jonggrang. Apakah maksud kedatangan Tuan kemari? Aku ingin bicara empat mata denganmu. Aku tidak sudi bicara dengan pembunuh ayahku. Tidak tahukah kau bahwa pada saat ini penduduk Prambanan jadi budakku semua? Hah? Tapi aku masih menghargaimu sebagai putri raja. Aku tetap ingin bicara empat mata. Baik. Suruh para pengawal Tuan berjaga di depan istana. Para inangku kusuruh pergi. Bibi Inang? Bibi Inang? Iya, Tuan Putri. Tuan Bandung Bondowoso mau bicara empat mata denganku. Jangan sampai ada seorang masuk kemari selama kami mengadakan perundingan. Baik, Tuan Putri. Moga-moga Tuan Putri tidak apa-apa. Siang malam, aku selalu memikirkan engkau, Loro Jonggrang. Jangan kau kecewakan hatiku. Aku akan dijadikan budak Tuan? Kau akan kujadikan permaisuriku. Sebagai orang yang terhormat, aku akan membahagiakan engkau, putri yang manis. Jika aku tolak? Apakah kau ingin sengsara seperti budak? Karena aku tidak layak sebagai istri Tuan. Itu bukan urusanmu. Kapan Tuan Bondowoso ingin memperoleh jawabanku? Sekarang ini juga. Bersabarlah. Aku bersama dahulu di kamar sebentar. Silakan. Ayah, kau telah gugur. Tak seorang pun ikut memperhatikan nasibku. Ayah, aku tak mampu menjawab permintaan Bandung Bondowoso. Kau telah dibunuhnya. Aku harus menolak lamaran itu. Tapi aku takut. Aku harus mengajukan sebuah syarat agar penolakanku tidak kelihatan. Apakah syaratnya, Ayah? Pada saat itu, terdengar angin keras menderu. Petir menyambar-nyambar. Alam sangat mengerikan. Sebetulnya aku masih bimbang. Apalah sukarnya mengatakan ya begitu? Aku akan menjawab, ya, kalau Tuan bisa memenangkan sayembara itu. Katakan isi sayembara itu, pasti akan kupenuhi. Aku akan menjadi istri seorang lelaki yang sanggup membuat 1000 buah candi dengan 2 buah perigi dalam waktu 1 malam. Iya. Apakah syaratku terlalu berat? Tidak. Apakah Tuan tidak sanggup memenuhinya? Baik. Syarat itu akan kupenuhi. Kapan? Pilihlah hari yang kau anggap baik.
kita kerjakan 5 hari lagi? Setuju. Kau pandai menguji kesabaran dan ketabahanku. Kesabaran dan ketabahan adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seorang kesatria. Baik. Sekarang aku mau pergi untuk mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan. Untuk membuktikan bahwa aku juga seorang satria. Baik, Tuan. Bandung Bontowoso pergi berpuas hati. Ia yakin bisa mengerjakan permintaan Loro Jonggrang. Loro Jonggrang tersenyum penuh kemenangan karena ia yakin Bandung Bontowoso tak mungkin bisa memenuhi permintaannya. Membuat 1000 buah candi dalam waktu 1 malam. Tidak mungkin. Loro Jonggrang masuk ke dalam biliknya untuk bersemadi. Mendiang ayahnya tertawa dalam ungkapan alam. Bandung Bontowoso mencari seorang pembantu yang tangguh. Ia pikir kalau bantuan ayahnya pasti sudah mencukupi. Ayahnya menguasai pasukan roh halus yang pandai dalam berbagai macam keterampilan. Tapi ia juga pergi mohon bantuan Raja Pengging. Sesuai dengan hari yang telah ditentukan, Bandung Bontowoso datang ke Prambanan. Tatkala matahari sudah terbenam, ia mulai bekerja dengan pasukan roh halus yang dikirim oleh bapaknya. Para tukang dari Raja Pengging juga ikut bekerja. Bibi Inang. Ya, Tuan Putri. Suara para pembuat candi itu amat aneh. Coba, periksalah para buruh itu dan cara mereka bekerja. Perhatikan segala sesuatunya dengan seksama. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri Loro Jonggrang, bagaimana? Malapetaka, Tuan Putri. Malapetaka besar mengancam diri Tuan Putri. Apa yang telah terjadi di luar? Bandung Bontowoso mengerahkan pasukan roh halus. Pekerjaannya cepat sekali, Tuan Putri. Dalam waktu 2 jam ini, sudah mereka selesaikan 200 buah candi. Betul ujarmu? Kita harus melakukan sesuatu. Panggil Kiai Wiro. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri memanggilku. Iya, Paman Wiro. Apakah Paman Wiro mendengar kesibukan Bandung Bontowoso mendirikan candi itu? Iya, aku sudah melihatnya sendiri. Cepat sekali mereka bekerja dengan bantuan pasukan roh halus. Oh, aku kalah. Besok aku harus menjadi istri pembunuh ayahku. Tidak, Tuan Putri. Tapi pekerjaan itu harus dihentikan sebelum candi yang ke-1000 selesai didirikan. Izinkanlah aku berdoa sebentar untuk memberi keterangan dari para pelindung surgawi. Silakan, tapi jangan terlalu lama, Paman. Kita keburu waktu. Penyelesaiannya, Tuan Putri. Ceritakan cepat-cepat, Paman. Semua gadis yang tinggal di sekitar daerah pembuatan candi itu harus berjaga di depan lesung. Setiap lesung harus ditaburi bunga-bunga wangi. Apa gunanya bersusah-susah begitu, Paman? Lesung itu tidak ada hubungannya dengan pembuatan candi.
Pasukan roh halus itu hanya bekerja di waktu malam, Tuan Putri. Mereka pergi kalau mendengar orang-orang di kampung mulai bekerja. Itu tandanya hari sudah pagi dan mereka harus pergi. Begitu. Mereka akan terlena kalau mencium bau bunga sesajian. Ayo, kita kerjakan cepat-cepat, Paman. Sekarang sudah lewat tengah malam. Loro Jonggrang didampingi semua para inang istana pergi mengadakan persiapan. Pukul 4 pagi, tinggal 5 buah candi yang harus dibuat. Kedua sumur juga sudah hampir selesai. Loro Jonggrang bingung sebab Kyai Wiro belum juga datang. Di tengah kebingungan itu, datanglah Kyai Wiro. Lesung mulai dibunyikan. Pasukan roh halus terkesiap, buru-buru meninggalkan pekerjaannya ketika mendengar bunyi lesung itu. Disangkanya hari sudah pagi. Lagi pula tercium bau bunga sebagai tanda memanggil orang-orang halus itu. Tinggal 1 candi yang harus diselesaikan, sedangkan sumur sudah hampir selesai. Loro Jonggrang menang dalam sayembaranya, sebab permintaannya belum dapat terpenuhi. Bandung Bondowoso marah sekali tatkala melihat pekerjaannya belum terpenuhi. Ia tahu kalau Loro Jonggrang dan gadis-gadis di sekitar candi yang menghentikan pekerjaan pasukan roh halus itu. Ia marah-marah dan mengungkapkan kutukannya. Hai Loro Jonggrang, kau curang, laknat, kukutuk kalian jadi batu. Loro Jonggrang dikutuk menjadi arca. Para gadis dikutuknya bakal tidak ada yang bisa kawin sebelum mencapai usia tua.